Escudo. Ada yang tahu nggak apa arti kata dari Escudo atau dari mana kata Escudo di Suzuki ini berasal? Escudo ini katanya berasal dari mata uang di Portugal sebelum diganti oleh mata uang euro, teman-teman. Nah, sekarang kita nggak akan bahas mata uang, tapi kita bakal bahas sebuah mobil yang ini cukup legend di 90-an ya, dengan versi Vitara Escudo Sidekick yang masih kotak. Tapi setelah tahun 99 or 2000-an gitu, dia berubah desainnya menjadi seperti agak-agak membulat. Nah, kalau sebelumnya di konten sebelumnya kita pernah bahas Vitara yang 4x4 generasi pertama dan juga Sidekick. Sekarang langsung kita cari tahu aja gimana sih si Escudo generasi kedua ini. Jadi kita langsung bahas saja. Ini body rollnya lumayan enak, tidak terlalu terombang-ambing ketika sedikit-sedikit off-road dan tidak berlumpur parah. Ini masih boros, tapi oke lah. Nah, kalau teman-teman lihat ya, seperti yang tadi gue bilang, itu Escudo generasi kedua ini, itu shape bodinya udah lebih membulat ketimbang generasi pertama yang masih kotak-kotak ala mobil tahun 90-an. Dan sebenarnya soal desain itu selera ya, tapi ada beberapa orang juga yang lebih menyukai bentuk-bentuk kotak seperti generasi pertamanya. Dan gue adalah salah satu yang lebih menyukai desain generasi pertamanya si Fast, teman-teman, Vitara Escudo atau Sidekick. Karena namanya itu banyak ya. Kalau yang Vitara itu versi yang bisa dibilang trim paling tingginya 4x4 dan punya banyak aksesoris. Kalau yang Escudo itu 4x2 tapi aksesorisnya juga lengkap, dan yang trim paling bawahnya atau pahenya adalah Sidekick. Itu di generasi pertama. Tapi setelah tahun 2000 or 99 gitu ya, correct me kalau salah, namanya udah tinggal satu tuh, tinggal Escudo aja atau Grand Escudo, teman-teman. Dan trim-trimnya ini dia ada yang versi paling bawahnya 1600 atau ada yang seperti di depan kita ini nih 2000 cc dan transmisinya matic. Tapi ada juga versi yang lebih tingginya, yaitu Suzuki Grand Escudo XL7 yang punya mesin 6 silinder dan cc-nya 2500, teman-teman. Dan itu juga salah satu unit yang nantinya kita akan review. Kalau teman-teman ada yang punya, mungkin bisa kontak gue nanti, kalau boleh gue pinjem reviewnya. Tapi sekarang kita fokus dulu ke si Grand Escudo tahun 2002 ini. Nah, ini yang tadi gue bilang bentuknya emang membulat ya, terlihat dari bagian depan membulat seperti ini, walau memang masih ada kemiripan dengan generasi pertamanya, walaupun dia udah agak membulat khas mobil-mobil di awal era tahun 2000-an, teman-teman. Nah, depannya seperti ini, ada chrome seperti ini, aksen chrome di grillnya ada 1, 2, 3, 4, kemudian bed Suzuki, dan ini dia ada fog lampnya tuh 2 buah, dan lampunya seperti ini, memanjang seperti ini, teman-teman. Masih bohlam biasa lah ya, layaknya mobil-mobil di tahunnya dia. Dan ini dual tune, gua nggak tahu ini aslinya dual tune atau bukan, tapi kayaknya sih ini nggak dual tune ya, artinya dia udah sedikit dimodifikasi. Nah, depannya seperti itu. Sekarang kita move ke bagian samping, teman-teman. Di bagian sampingnya ini juga terlihat kalau mobil ini mulai bohai gitu ya, membulat seperti ini. Dan karena ini versi yang 2000 cc kemudian transmisinya matic, maka di sini untuk terlihat lebih lebih maco, lebih gagah, dia ada semacam seperti upper fender dan juga cladding seperti ini. Dan ini dual tone, gua nggak tahu ini aslinya atau bukan. Kayaknya dia aslinya tuh sewarna dengan bodinya, teman-teman.
utuh seperti ini, jadi lebih terlihat berotot. Dan handle pintunya dia udah modelnya seperti ini, udah cukup oke di zamannya gitu, dimana pada waktu itu kan mobil kebanyakan modelnya cepol gitu ya. Ini udah seperti ini, udah chrome. Nggak tahu juga nih chrome-nya asli atau bukan, tapi cukup proper lah teman-teman. Dan yang agak-agak mirip dengan generasi pertamanya, ada cekungan di sini, walaupun cekungannya tidak ngejeduk bahasa apa sih ngejeduk seturun generasi pertamanya, tapi ini agak sedikit heritage dari generasi pertamanya untuk lebih memudahkan visibilitas ngelihat spionnya teman-teman. Tuh seperti ini aja sih di belakang. Yang ini short wheelbase. Kalau yang XL7 itu lebih panjang teman-teman. Ada roof railnya yang kalau teman-teman mau masang roof box ini udah terfasilitasi. Ini mobil tahun 2002 teman-teman. Nah itu aja sih di bagian samping. Oh ya, peleknya, ini peleknya masih asli, masih ada dopnya. Biasanya udah pada hilang nih SQ2 generasi kedua dopnya, tapi ini masih aslinya. Peleknya ring 16 dibalut dengan profile ban 235/60. Di depan udah cakram, di belakang ini coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Di belakang masih tromol, dan ini suspensinya dia udah McPherson strut di depannya teman-teman. Lalu kita lihat ke bagian belakangnya. Nah belakangnya kayak gini nih, simple banget ya, era-era mobil tahunnya dia gitu. Dan ini yang sedikit gua notice adalah biasanya Grand Escudo generasi kedua ini ditutupin hitam gitu, karena ini sebenarnya fog lamp kalau di Escudo luar, tapi di sini nggak difungsikan, cuman kayak mungkin reflektor atau mata kucing. Dan biasanya mostly gitu ya ditutup hitam gitu kalau bumpernya hitam, tapi ini masih dibiarkan original seperti ini. Dan gua secara pribadi lebih menyukai mobil yang original dan apa adanya, tapi itu kembali lagi ke selera teman-teman. Bannya khas mobil tahun 90-an dan 2000-an awal ya, masih mengonde seperti ini, artinya ban serepnya ditaruh di luar seperti ini. Dan entah kenapa buat gua mobil-mobil yang mengonde seperti ini kesan adventure-nya lebih dapet. Dan ada apa lagi ya, ada wiper, kemudian ada rear defogger, dan ya udah itu aja. Lampunya juga masih bohlam biasa semua, dan ini karena dia ada kondenya jadi buka pintunya tuh menyamping. Sebentar kita buka dulu. Tuh menyamping seperti ini teman-teman. Masih oke nih ngebukanya. Dan bagasinya lega karena ban serepnya di situ. Ini gambar gua backlightnya ya, atau guanya jadi gelap. Maaf ya kalau gambarnya gelap karena backlight nih, dan gua nggak mantau karena masih kerja sendiri. Bagasinya seperti ini bisa dilipat juga. Bangku tengahnya bisa dilipat. Dan emang mobil-mobil tahunnya dia ya, kapasitas kabinnya itu belum bisa dimaksimalkan untuk lebih lega seperti mobil sekarang. Tapi oke lah, ini hitungannya cukup lega teman-teman. Itu aja sebenarnya sih di bagian eksterior dan bagasi. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya tuh. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya nih teman-teman. Dan sebelumnya kita nyalain dulu karena ini wow, cuacanya panas banget karena kita ada di atas gedung. Kita nyalain dulu. Suara khas mobil 2000 cc di tahun 2000-an awal, khas banget dah pokoknya. Kita nyalain dulu AC-nya. Sini masih oke terdengar gitu, tapi nanti kita coba lihat bagian engine bay-nya teman-teman setelah kita kupas bagian interiornya. Bagian interiornya ini dari layout dashboardnya emang udah lebih
lebih modern dari si generasi pertamanya teman-teman. Kalau generasi pertamanya kan itu kotak-kotak gitu ya, tapi ini udah lebih sedikit membulat juga sih, sama kayak bagian eksteriornya. Nah, kayak gini bagian dashboardnya, layoutnya. Dan kalau biasanya mobil-mobil lain ya, di sini kan dia nih belum ada airbag kan ya. Dan kalau biasanya mobil-mobil yang belum ada airbagnya di sini dibolong gitu aja untuk tempat akomodasi. Tapi di sini ditutup. Tapi tapi mulu sih gue ngomongnya. Tapi masih bisa lu gunakan untuk ruang naro something gitulah, naro handphone or buku gitu ya. Ini agak muat nih, buku kecil maksudnya, buku diary, Dear Diary, sesuai tahun pembuatan mobil ini ya, masih Dear Diary. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang nggak ada yang tahu buku diary. Intinya ini cukup bisa buat naruh-naruh handphone or buku-buku kecil lah, note gitu, ditutup seperti ini dan looks lebih rapih teman-teman. Dan material dashboardnya ini emang plastik seperti ini, nggak masalah, karena kadang ya untuk cuaca panas ini di Indonesia, iklim di Indonesia lebih proper yang seperti ini, lebih awet gitu tuh, seperti ini teman-teman. Ruang penyimpanan di bawahnya juga ada yang ini hitungannya cukup besar, dan AC-nya ini kayak gini. Untuk arah semburannya dia udah modenya itu pencet-pencetan seperti ini teman-teman. Tuh ada air circulation, kemudian di sini ada besaran fan speednya seperti ini, dan ada heaternya ya. Tuh ada merah-merah seperti ini, ada heaternya, artinya di atasnya kisi-kisi AC. Dan ini juga bisa juga buat naro e-tol kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ketika mobil ini diproduksi itu, kita di Indonesia itu kan masih pakai cash ya, bayar tol. Tapi udah ada seperti ini, mungkin dulu buat naro recehan kali ya, 1000-an gitu atau gopean kayak gitu. Transmisinya ini Matic 4 percepatan teman-teman. Kalau yang manual itu 5 percepatan, masih Matic konvensional. Dan di sini ada semacam kayak driving mode-nya ya. Tuh ada normal, ada power. Kalau teman-teman pencet ke power, itu shifting gearnya bakal dijaga di RPM tinggi. 4 speed seperti ini, masih ada overdrive-nya karena dia nggak ada angka 3-nya ya, atau gigi 3-nya. Jadi ada pencetan overdrive. Joknya ini gua rasa ini udah di retrim ulang ya, bukan aslinya. Kalau si Grand Escudo yang 2.0 Matic, kalau nggak salah joknya leather atau kulit berwarna hitam, tapi ini udah abu-abu seperti ini, mungkin udah di retrim. Setirnya juga ini unik juga, bentuknya seperti ini, terbilang lucu ya, lebih keren yang bentukan yang generasi pertama dari si Fast nih, Vitara Escudo Sidekick. Tapi yang generasi kedua itu bentuknya seperti ini, 3-spoke seperti ini, dan di tengahnya ada klaksonnya, nggak ada airbag lah ya. Dan instrumen cluster speedometernya dia seperti ini, masih serba analog, mulai dari penunjuk putaran mesin, penunjuk kecepatan, fuel gauge, penunjuk panas mesin, dan ada indikator posisi tuas persneling dari si Matic ya teman-teman. Tapi ini untuk wipernya dia udah ada intermittennya, cukup oke untuk zamannya dia teman-teman. Kemudian di sini juga ada pencet-pencetan untuk rear wiper dan untuk pengaturan spionnya. Door trim masih plastik, dan ini juga gua nggak tahu asli atau enggak nih, bagian sini-sininya nih maksud gua. Ini asli atau enggak, tapi yang ini sih atasnya masih asli. Kalau di sininya gua nggak begitu paham ini asli atau enggak. Dan side pocketnya emang ya, mobil-mobil di tahunnya dia atau di tahun-tahun 90-an dan 2000-an awal itu kayak belum mengakomodir buat lu naro-naro botol di door trimnya gitu. Jadi door trimnya ini sempit banget buat naro botol, bahkan bisa dibilang nggak muat. Yang ada malah ya mobil-mobil 90s or early 2000-an gitu,
dia malah ada asbaknya teman-teman. Tuh, untuk naruh botol itu nggak sebanyak mobil-mobil zaman now ya, tapi dia lebih mengakomodir asbak untuk para perokok. Dan so pasti ada lighternya. Mobil-mobil di zamannya dia ya masih mengakomodir para perokoknya. Tapi kalau lu lagi nyetir terus lu bawa anak kecil, usahain jangan ngerokok karena nggak bagus buat kesehatan anak lu untuk menatap masa depannya teman-teman. Setirnya, back to setir nih, tadi agak kelewat. Itu dia bisa tilting, tapi tiltingnya masih begini nih, kocak. Tuh, emang tiltingnya tuh bisa sangat pendek sekali ya, bisa segini tiltingnya loh. Tuh, tiltingnya bisa sangat pendek, tapi bisa sangat tinggi. Dan tiltingnya tuh modelnya masih pegas seperti ini teman-teman. Tuh, seperti ini, tapi uniknya dia bisa sangat rendah tiltingnya. Tuh, bisa sangat rendah. Dan menurut gua ya, posisi berkendara dari si Escudo ini terhitung cukup enak sih menurut gua ya. Tuh, gua bisa nemuin posisi yang enak. Ini gue gampang dapetin untuk tinggi gue yang 180 cm teman-teman. Ini cukup asik posisi duduknya. Lalu sun visor standar, udah ada kacanya, tapi di sini kerennya bisa ngaca-ngaca tuh untuk anda dan gue juga yang mukanya pas-pasan bisa ngaca dulu sebelum keluar dari mobil. Spion untuk ngeliat belakang udah ada cetok-cetokannya untuk day and night view. Lampu baca tuh masih kuning seperti ini, masih Tokai Denso Japan, masih asli. Yoi. Dan oh ya, rem tangannya oke, masih laki ya, mobil-mobil tahun segini tuh masih pakai otot. Dan ada cup holder 2 buah di sini yang lumayan mengakomodir kalau lu mau naro botol. Di door trimnya kan nggak ada di door trimnya kan nggak ada cup holder, tapi di sini masih disediain. Dan juga di sini ada tempat-tempat buat nyimpen sesuatu. Nah, dia nih ada versi faceliftnya teman-teman, entah di tahun 2004 or 2005 gitu ya. Ketika lu buka ininya, itu di belakangnya itu lu juga ada fasilitas untuk naruh botol, tapi entah ini mungkin yang pre-facelift, jadi belum ada fasilitas seperti itu. Artinya di sini cuma buat naro sesuatu doang. Oh ya, tipnya ini udah after market teman-teman. Artinya udah bukan yang bawaan dari pabriknya dia. Sekarang kita cari tahu bagian tengahnya dan ajan nih. Ntar dulu ya, break dulu. Ajan, sholat dulu. Oke, sekarang bagian tengahnya nih teman-teman. Gue bilang tengah karena dia cuman 2 row ya, artinya dia 5 seater nih. Bagian belakangnya nggak ada tempat duduknya, artinya cuman untuk bagasi only atau naruh-naruh barang. Dan surprisingly, gue nggak menemukan masalah legroom di sini. Artinya untuk gue yang tingginya 181 ini terhitung lega teman-teman, karena tuh walaupun emang pas tapi masih bisa nyaman seperti ini. Dan bangkunya itu tidak tegak yang bikin pegel kalau lu pergi jauh, tapi ini agak rebah. Dan hitungannya ini duduknya santai di bagian tengah ini teman-teman. Pada intinya ini lega dalamnya, atau row keduanya lega. Dan so pasti di sini ada jeglogan seperti ini karena dia kan penggerak roda belakang teman-teman. Artinya di bawahnya tuh ada as kopel gitu yang membuat beberapa mobil rear wheel drive atau penggerak belakang itu ada benjolan atau cegukan seperti ini yang bikin kalau lo duduk di tengah itu tidak nyaman. Artinya kakinya harus melebar seperti ini. Tapi ini hitungannya cukup oke loh. Kalau lu pergi jauh duduk di row keduanya ini cukup nggak bikin pegel. Dan hitungannya enak sih ini. Itu aja kayaknya di bagian belakang. Oh ya, door trim ya, belum gua kasih tahu. Door trimnya
Ini sama kayak di depan juga, side pocketnya tidak bisa untuk lu gunakan sebagai cup holder untuk naruh-naruh botol, itu nggak bisa teman-teman. Dan di tengah ini juga ada sabuk pengaman, tapi di bagian tengahnya nggak ada, dan nggak ada handrest. Itu aja sih. Kalau ini ada handrestnya, ini menurut gua oke sih, nyaman gitu, lumayan bikin nyaman ketika kita pergi jauh kalau ada handrestnya. Itu aja di bagian tengah. Sekarang kita coba move ke mesin. Kita lihat engine bay-nya seperti apa. Yuk. Nah, mesinnya seperti ini teman-teman. Dia punya kode J20, kapasitasnya 2000 cc, 4 silinder inline, dan punya output power sebesar, horsepower-nya itu sebesar 128, berisik nih, dan punya output power sebesar 128 HP, dan torsinya kalau nggak salah 178 Newton meter teman-teman. Dan seperti yang gue bilang, ini sorry ya kalau suaranya agak-agak kayak di material gitu, dia juga ada tipe yang 1600 teman-teman. Yang 1600 dia masih pakai kode yang sama dengan si Fast generasi pertama, masih pakai G16 tapi udah multi point fuel injection. Artinya dia udah nggak pakai karburator lagi, udah injeksi. Tapi ini yang kita bahas itu versi yang 2000 cc, kodenya J20 teman-teman. Dan tenaga yang tadi itu disalurkan ke roda belakang, artinya dia berpenggerak belakang. Dan mesinnya hitungannya untuk underdeal, hitungannya nggak begitu sulit, dan hitungannya mesin Suzuki Fast ya, Vitara, Escudo, Sidekick, baik yang G16 atau J20 ini bisa dibilang sangat punya daya tahan yang baik. Ruang mesinnya di sini udah kayak mobil balap ya, ada seperti ininya, strut barnya di engine bay-nya, dan ini bukan aksesoris, ini bawaan dari defaultnya dia, artinya bawaan dari pabriknya, udah ready to off-road lah. Kalau di luar kan ada versi yang 4x4-nya teman-teman, tapi sayangnya ya untuk generasi kedua si Escudo, untuk di tanah air ya, gue nggak tahu kalau di luar negeri itu dia nggak punya varian yang 4x4 teman-teman. Sayang banget ya, padahal di generasi pertama untuk Vitara itu kan ada trim yang 4x4 dengan nama Vitara. Ini sayangnya untuk generasi kedua tidak ada pilihan 4-wheel drive, dan generasi ini sampai di tahun 2006. Setelah itu berganti ke Grand Vitara. Oke, jadi kesimpulannya, last part of this video adalah si Grand Escudo 2.0 dengan transmisi matic 4 percepatan ini menurut gua bisa teman-teman jadikan sebuah alternatif ya. Kalau SUV zaman now itu kan mahal-mahal ya, over 200 juta gitu. Mungkin ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang suka berkegiatan outdoor, camping gitu. Ini menurut gua masih cukup reasonable. Kenapa? Satu, ini sebelumnya sorry ya, gua nggak pakai sabuk karena sabuknya lagi agak macet, tapi kita kan cuman keliling-keliling di sekitar sini aja. Jadi gua mohon maaf ya kalau nggak pakai sabuk, karena sabuknya agak error seat beltnya. Kita terusin lagi, kenapa sangat reasonable buat teman-teman yang suka berkegiatan outdoor. Satu, dia punya mesin yang badak 2000 cc, tenaganya oke lah, ini lumayan torsinya, walaupun yang versi maticnya emang punya karakter dia tenaganya lebih kerasa lembut ya. Kita coba
Tuh, tenaganya ada, cuman tidak segahar yang versi manualnya. Mungkin kalau teman-teman suka yang menghentak-hentak, bisa cari yang manualnya, teman-teman. Kemudian untuk soal visibility, kalau teman-teman menghadapi medan berat itu kan perlu visibilitas yang bagus untuk melihat kanan dan kiri gitu ya. Semisal jalan jelek atau ada lubang atau event jurang gitu, kan perlu visibilitas yang bagus, dan si Sidekick ini punya visibilitas yang bagus. Artinya ketika lu berkendara duduk seperti ini, itu dia sangat commanding ke depan, kelihatan. Terus di sisi pilar A-nya ini juga tidak mengganggu teman-teman. Artinya ketika teman-teman mau bermanuver seperti ini, tidak ada pilar-pilar yang mengganggu visibilitas. Kemudian kaki-kakinya juga Grand Escudo ya, itu terhitung cukup badak. Bahkan katanya lebih badak dari Vitara tuh, Grand Vitara, generasi selanjutnya setelah si Escudo ini, Grand Escudo ini teman-teman. Lalu dia juga kelapangan kabinnya ini oke banget. Gua yang tingginya 181 yang biasanya mengalami masalah dengan kelapangan kabin di row kedua, di second row, itu di sini gua nggak mengalami seperti itu. Artinya kalau lu duduk di belakang untuk perjalanan jauh road trip ini oke sih, masih nyaman teman-teman. Dan radius putarnya ini oke banget, bisa sangat matah sekali tuh untuk bermanuver di daerah-daerah ini oke banget. Walaupun emang untuk varian yang 2000 cc ini, bahkan yang 16 ya, yang 1600, itu dia juga punya sisi negatif, yaitu bahan bakarnya emang sedikit boros. Tapi ya untuk yang 2000 cc ini bedanya dikit, bahkan kadang bisa lebih irit dari yang varian 1600. Mungkin karena power to weight rasionya lebih pas untuk membawa beban atau berat dari bodi mobil ini yang kalau nggak salah hampir 1,4 ton, kurang lebih segitulah, 1,4 ton. Ini lebih proper untuk yang memakai mesin J20 tuh 2000 cc. Power to weight-nya lebih bagus gitu. Jadi konsumsi BBM-nya bisa lebih bagus, atau kalaupun lebih boros tidak terlalu jomplang banget dengan yang 1600 teman-teman. Tapi di 2000 cc ini teman-teman dapat tenaga yang lebih besar. Intinya mobil dengan nama Suzuki, SUV Suzuki ini masih cukup layak lah buat teman-teman yang kayak gua gitu ya, suka berkegiatan outdoor. Ini masih cukup bisa dipertimbangkan. Suspensinya banyak beredar, kemudian hitungannya durability-nya bagus lah mobil ini. Walaupun tadi emang agak sedikit boros, tapi oke lah, kebayar sama ketangguhan, dan bisa dibilang gue ngerasa nyaman di sini. Walaupun emang bantingannya agak keras, tapi bantingan keras itu untuk mencegah body roll yang terlalu gimana-gimana. Ini body rollnya lumayan enak, tidak terlalu terombang-ambing ketika lu bermanuver ya. Ini tidak, masih terhitung enak body rollnya. Tapi ya tadi ya, suspensinya emang agak keras, tapi bukan berarti nggak nyaman. Ini masih hitungannya nyaman, tidak empuk banget, tapi cenderung stiff gitu. Jadi kalau teman-teman bermanuver ini body rollnya oke sih. Untuk ukuran SUV leather frame ini oke body rollnya, asli. Demen banget gue sih, tertarik juga sih kayaknya lama-lama. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan mobil ini, bisa langsung japri ke gue atau hubungi Instagram di bawah ini. Dan thank you so much buat Om Rangga dari garasi Om Komar udah minjemin mobil di siang yang terik panas ini. Thank you banget Om Rangga. Bisa kepo ini Instagram doi. Itu aja kayaknya vlog gua kali ini. Intinya ya masih cukup rekomendasi buat teman-teman yang pengen punya mobil SUV untuk camping. Escudo bisa jadi
kalian pertimbangkan. Oke, see you, sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga teman-teman sehat selalu, dipanjangkan umurnya untuk kegiatan yang atau bermanfaat buat sesama, dan rezekinya dimudahkan biar teman-teman bisa membeli kendaraan atau mobil-mobil yang kalian inginkan. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.